Haleluya adik-adik, apa kabar? Wah, puji Tuhan semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Sudah siap kan mau dengar firman Tuhan? Dedi lagi ngapain? Dedi lagi mau khotbah ini. Mau ikut dong? Boleh, tapi harus duduk tenang ya. Buka hati, buka pikiran, buka telinga. Duduk yang baik ya. Nah, anak-anak sebelum kita dengar firman Tuhan, Om mau kalau misal Om bilang haleluya, kalian jawabnya puji Tuhan. Kalau Om bilang puji Tuhan, kalian jawabnya haleluya. Ayo kita tes sama-sama ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saat ini Om mau cerita tentang firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Om mau bilangin sama kalian ya. Tuhan Yesus itu senang dengan kita. Kalau kita punya hati yang bersih, kita punya hati yang tulus, kita punya hati yang positif, kita punya hati yang bersih, itu Tuhan senang. Tapi Tuhan tidak senang dengan anak Tuhan yang hatinya itu jahat, yang hatinya itu punya pikiran yang negatif, yang hatinya itu suka berdusta. Kita nggak senang. Nah, di Alkitab ada yang kayak begitu, anak-anak ya. Tahu gak ceritanya gimana? Nah, pengen tahu kan gimana ceritanya? Kita tonton sama-sama cerita firman Tuhan berikut ini. Nanti kita sambung lagi. Oke? Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? jawab perempuan itu. Betul, sekian. Kata Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Serius banget sih nontonnya. Gimana ceritanya? Sedih ya? Sedih. Serem ya? Iya. Nah, kisah tadi anak-anak kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Ada yang tahu judulnya apa? Apa judulnya? Tadi ada tuh.
Film ini. Ananias dan Safira. Iya, betul. Kamu nyimak ya berarti ya tadi ya. Pinter ya. Nah, kita tadi lihat ya. Anak-anak ya bagaimana hati daripada Ananias dan Safira. Berdusta. Hatinya tidak bersih. Dia berbohong. Dia mendustai Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Mati. Mereka mati. Saat itu juga. Nah, Tuhan Yesus tidak senang dengan hati yang seperti itu adik-adik. Ya, Tuhan Yesus ingin kita semua punya hati yang bersih, punya hati yang positif, punya pikiran yang positif. Tuhan mau kita berlaku jujur, berbuat jujur sama siapapun juga. Ya, itu yang Tuhan mau. Nah, Om mau kasih ilustrasi seperti ini. Ini warnanya apa? Putih. Warnanya putih. Dulu, di saat kita belum berdosa, hati kita seperti ini, putih. Setelah ditebus sama Tuhan Yesus, hati kita putih seperti ini. Ya. Tapi begitu kita berbohong, misalnya menyontek, hati kita berubah menjadi hitam. Ya, nggak cuma nyontek doang, apalagi suka marah-marah, melawan orang tua, hatinya tersobek-sobek seperti ini. Apalagi suka berbohong, sobek hati. Apalagi suka mencuri katanya, sobek hati. Hati kita sudah jelek seperti ini. Ya, tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun. Ya, kita lihat ya ini ya. Lihat, nggak ada apa-apa dalamnya. Kita masukkan ini, kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita bawa hati kita yang sudah hancur lebur seperti ini, hati kita yang gelap ini, ya, coba masukin, ya, kita bawa kepada Tuhan, ya, Tuhan akan ubah kita semua, Tuhan akan ubah hati kita menjadi, coba diambil lagi, jadi apa hati kita? Hati yang putih. Wow, keren banget. Ya. Nah, hati kita bisa menjadi putih kembali. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Jadi begitu kita melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Kita minta ampun. Ya. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti ngampuni kita dan membuat hati kita menjadi putih kembali. Sama seperti kertas ini. Ya. Nah, anak-anak, itu saja kita firman Tuhan hari ini. Ya, kita kembali pada minggu yang akan datang dengan firman Tuhan yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.